Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku di Incelman dan masyarakat seluruhnya. Pagi ini saya sedang berada di SMA Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Ini adalah salah satu SMA bagian dari ciri ataupun peninggalan dari Kiai Haji Zainal Mustafa, dan salah satu bukti bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa ini masih berada di tengah masyarakat. Ini berada di Kampung Sukamana, Desa Sukarapi, dan kegiatan-kegiatan sekolahnya pun ada esensi yang bernuansa Islam. Di antaranya di sini ada sholat duha berjamaah setiap pagi ya, setiap pagi. Kemudian juga diisi dengan tausiah-tausiah setiap pagi. Ini membuktikan bahwa sekolah ini bagian dari bukan hanya mencetak calon-calon nanti penerus yang memiliki keilmuan dunia saja, tetapi memiliki keilmuan keakhiratan. Mudah-mudahan dengan pola seperti ini, masyarakat khususnya Sukarapi umumnya, masyarakat yang ada di Indonesia menjadi masyarakat yang sesuai dengan harapan para pejuang kita, mampu membangun negara ini dengan baik dan benar. Dan kita ikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Ini kegiatannya tiap harinya. Tiap hari. Jadi naon wae kegiatan teh? Yang pertama kita datang ke sekolah itu jam 7. Jam 7 itu kita langsung siap berpahala. Ada petugas yang sudah disiapkan. Kita mengabarkan terpal, semuanya beres untuk putra dan putri. Langsung kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu minimalnya 4 rakaat, jadi 2 rakaat dulu masing-masing. Nanti sekarang kayak gini Pak, bareng. Setelah doa, tadarus. Tadarus Al-Quran kita punya hancah sendiri gitu. Setelah itu langsung masuk kegiatan belajar mengajar. Duhur, sholat maghrib berjamaah, sholat duhur berjamaah. Wah, luar biasa. Semoga sukses. Kedelapan malam di sana isyaratnya kejahatan makhluk. Jadi mudah-mudahan kegelapan kopoe anu aya di barudak udah kan kaulina ieu murang kali siswa-siswi SMA teh mayoritas orang lembur Pak Bu. Siap. Berarti sami senabi bagian dunia. Kaukur dia main bola. So, diberi pengumpulan air dan isi kena kaca, dan itu sejarah lapang ini gitu. Punya sejarah, Masya Allah. Terus tadi kaulinga Pak Bu teh sama kantos ngomong sendiri alman balas Pak Bu. Terus ngomong opat, yang itu teh ada maosna tulami, jadi belum biasa bergaul dengan pangersa, unggul. Kayak kenangan sarang tumila kemana ya? Wah, tadi kan luar biasa. Punya dosa kantos bersihan, mau meminta sampah payungan almunan gara-gara tanah mawas di tangan melahir. Bekas tumila itu korban, bagian dari korban tumila. Atau dibantukan ku Pak Kiai Atam. Asli kemana kenangan. Kantos dijebret ke bungkul ke hoya kantos lawan yang menjebretnya. terus teraya ya mah terus mulai pemimpin alumni ya. Kebetulan udah tahu, Masya Allah ya. Paling dia kurang kali Pak Bu umumnya mayoritas badai pinten mujangan sesuai tadi sarang Namina Nuruddin bisa mengusir kegelapan kebodohan, kegelapan kemalesan, poekna masa depan gitu Namina malah gitu ya. Oke,
ayah bebas bertanya. ada bebas bertanya gitu. Jadi rukun atasnya mana? Ini ngayong bansos Mana siap tadi? Ada yang bansos tempat di sana dan mana? anu tadi ini sangat tadi tampil terakhir tadi anu tadi itu anu tapi tapi kasur bajengan saya tabur paginya luar biasa. Masya Jadi coba kalau kayak nasi padang mah benar si mereka Dia kalau di apa dia kan di viral ini bro. Selamat pagi. Siap, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Yang saya hormati Pak Hajinan Moiz Ali sebagai tutor keagamaan di SMA Kiai Haji Zainal Mustafa Sekolahnya. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Kiai Haji Zainal Mustafa Sekolahnya. Yang saya hormati para wakasek, para guru, ibu guru, staf tata usaha, serta para pembantu umum di SMA Kiai Haji Zainal Mustafa Sekolahnya. Dan yang saya banggakan dan saya cintai dan saya harapkan adik-adikku menjadi penerus bangsa ini adalah adik-adik siswa-siswi SMA Kiai Haji Zainal Mustafa Sekolahnya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang saya banggakan, satu hal yang saya terbesit tadi malam, kenapa saya harus bisa berdiri di sini? Ini adalah jalan cerita dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Pak Kiai. Saya dihubungi. Kenapa? Gara-gara anak Pribados diajar jadi YouTuber. Saya konten, beberapa konten tentang pendidikan, dia menghubungi, mudah-mudahan ini menjadi promosi dan motivasi untuk adik-adik semuanya. Ingat adik-adik, ini SMA campur aduk, warna-warni, resistennya juga banyak, lebih banyak dari zaman saya. Walaupun ayah guru menyarioskan, wah bawai, zaman itu mah tidak seberapa resistennya dengan adik-adik saat ini. Makanya harus memiliki kekuatan fisik dan mental dalam menghadapi resisten yang kita hadapi ini. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, saya punya yel supaya ada gairah. Dan jangan takut, ini matahari sehat. Ya, saya punya referensi karena saya berolahraga. Saya tahu tentang kesehatan sedikit bahwa ini adalah vitamin D. Makanan yang ada di tubuh Anda itu diolah dengan sinar matahari. Jadi lamun ayeuna anu ngeser itu tidak mau sehat. Ya, coba rasakan apa yang terjadi ketika sinar matahari. Pokok mau ditolak pokok. Ya, mau ditolak istri pokok udah kasih sinar matahari mah canggih gitu kan. Nah begitu, jadi jangan takut. Oke, ada yang saya banggakan. Saya punya dia nih. Kalau saya bilang suka rapi, lebih rapi. Kalau saya bilang SMA Hajat, juara. Nah, kenapa suka rapi? Karena SMA Hajat berada di wilayah desa Sukarapi. Gak apa-apa, no orang warga Kerta, no orang Sukamenak, sodakoh lah. Sodakoh pagi ngegorowok ukir kemajuan Sukarapi. Oke, siap ya? Sukarapi. SMA Hajat juara. Wah, mantap. Mudah-mudahan menjadi juara lahir
Keadaan itu yang saya banggakan. Saya ini jadi kepala desa ini sangat berpatih-patih karena bukan dari keluarga yang mampu, keluarga yang memiliki keturunan untuk menjadi kepala desa. Ini cerita dulu, ini menjadi bahan karena ini sama dengan kondisi Anda saat ini. Setelah itu kita berbicara tentang posisi kalian di SMA itu seperti apa. Sama sekolah di puji jendu koyok, bau mana mah kaburangan tadi kaburangan. Terus yang gue balik, sholatna, kasiangan wae, kita ngerjakan PR, pokok dan lain sebagainya. Itu kondisi-kondisi di SMA. Karena SMA itu peralihan dari masa remaja ke masa pra-dewasa. Nah, untuk menjadi dewasa itu di sana warna-warni resistennya, apalagi untuk kaum hawa. Apalagi juga sama sekarang ini di kalangan ini nih, muncul namanya judi online, ya, minum-minuman keras dipermudah jalan, itu resisten. Disitulah kita harus berjuang mengalahkan kondisi-kondisi seperti itu. Saya dulu lahir di Sukamana, saya sekolah di SD, saya ke Sanawiyah, Aliyah. Perjuangan saya itu karena saya bukan orang tua saya dari SD dua-duanya. Saya berpikir saya harus keluar dari zona itu. Kalau orang tua saya SD, sebetulnya SMP selesai, tapi saya mau lebih tinggi lagi. Saya SMA. Saya dulu waktu SD oleh Pananang, ini dulu SMP, di sekolah, cung cita-cita hayang naon, saya ngacung menjadi guru olahraga. Kenapa? Karena waktu itu model yang sangat menarik itu adalah guru olahraga, sehingga saya tertarik dengan guru olahraga tanpa berpikir panjang. Kan sebetulnya yang namanya cita-cita itu berurusan dengan talent, berurusan dengan naon luar biasa, berurusan dengan bakat. Nah, setelah itu saya terus sekolah berjuang. Saya hobinya sepak bola. Kenapa? Karena saya di sini suka sepak bola waktu kecil dan tidak terpikir sekecil apapun dengan main bola itu bisa ada kehidupan. Karena di kita belum ada contoh. Saya terus berjuang sampai saya ikut beberapa kegiatan sepak bola. Saya pernah di Jakarta, dulu itu masih ada lapang Stadion Lebak Bulus, kemudian di Bandung. Saya balik lagi ke sini, saya masuk di Unsil karena saya berhenti dulu 3 tahun dari Aliyah. Bayangkan, 3 tahun saya berhenti karena mengejar cita-cita ingin jadi pemain bola yang profesional. Cuma tidak kesampaian untuk terus meningkat. Saya berpikir saya harus cari peluang lagi. Kalau sekarang namanya siklik, mana lebih lubangnya lebih gede. Ya, ulang berpikiran lubang perut. Ya, mana peluang saya yang lebih besar. Saya kuliah di Unsil itu setelah saya berhenti 3 tahun. Jadi tidak ada alasan kalau adik-adik keluar di SMA terus berhenti heula, terus masuk kuliah, tidak ada alasan. Ya, jadi setelah itu saya di Unsil, saya pernah ngajar di MTS Sukamana sambil kuliah. Keluar kuliah saya menjadi asisten dosen di Unsil. Saya menjadi dosen muda sampai 2014. Bayangkan daya luhur daya maraya di Unsil. Saya kerja keras, maka saya keluar dari zona itu. Dari zona keluarga yang tidak memiliki posisi-posisi jadi dosen. Nah, setelah itu saya terus berjuang sampai saya pun ternyata bisa menjadi pelatih nomor 1 di Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa? Saya pegang Persitas, saya pegang Psikotas, saya bawa Unsil juara Liga Mahasiswa, ya, sampai juara nasional. Berbukaran untuk Bapak Masya Allah. Ini tidak mungkin kalau tidak kerja keras. Hari ini pun saya menjadi kepala desa sambil ngelatih di Persitas.
Saya kemarin baru pulang di RSS Sumedang, PSGC Ciamis. Selain saya di kepala desa, saya bisa berjuang membela Kabupaten Tasikmalaya melalui hobi. Ada uang duitan, gaji kepala desa, lamun aya kegiatan sepak bola jauh lebih besar dibandingkan dengan sepak bola. Saya digaji 10 juta di Persitas karena lisensi saya CFC. Tidak bisa kita melatih tanpa ada legalitas. Dulu saya tuh disering-sering lompatan, isu-isu batu sekolah saya najukan bola, saya lari-lari diketawain. Tapi hobi itu kalau terus dipelihara akan menjadi kekuatan kepercayaan diri. Kalau tidak, kalau mau bukti, sekarang saya masih pegang Persitas. Saya tanggal 4 Desember saya maju lagi ke Liga 3. Satu-satunya Persitas dan PSKC yang masuk nasional di tahun 2019. Saya nyalon kepala desa. Besoknya mau pemilihan, saya masih di Banyuwangi membawa Persitas untuk masuk Liga Nasional tahun 2019. Kenapa? Karena yakin hobi itu menjadi karakter kita. Saya waktu itu juga masuk di PKL HS2 di Unusir. Harus linear, masuk lagi di UNJ di Jakarta S2 jurusan pendidikan olahraga. Kenapa? Sekali lagi, bakat itu harus terus dikembangkan. Apakah itu bisa ditularkan? Saya mau buka SSB di sini, ya, SSB sekolah sepak bola, anggotanya hampir 90% sarjana. Karena saya terus dorong untuk terus kuliah. Kalau kita ngedorong roda, dagang dia, ayah alumni SMA ya, Rubki, ayahnya ngajar di MTS Wahab Musim, sarjana. Secara logika itu mungkin dengan keluarga seperti itu dia jadi sarjana. Tapi karena dorongan dan motivasi, disiplin dan lain sebagainya, dia keluar dari zona nyamannya. Sehingga dia punya perbedaan dan membawa nama keluarga naik beberapa digit ke atas. Paham gak maksudnya? Banyak Ramdan itu dari SD oleh saya. Pak Ramdan itu dari SD oleh saya. Sabani ini juga sarjana sama kunaon sama iya karena lebih kaset supaya jadi sorotan gitu kan. Lalu saya mau aki-aki terame. Nah, saya ada daya tarik, saya harus punya daya tarik. Ya segala itu pengen mereka itu tadi. Ya banyak. Sekarang yang saya simpan Eris juga sama. Jadi hampir alumni ke Hajat Mustafa Sukamana itu yang saya punya di SSB 99% sarjana. Ada yang ekonomi, olahraga, agama dan lain sebagainya. Semuanya bukan dari zona orang tua yang mampu, tetapi dia berjuang untuk keluar beberapa digit dari keluarganya dan membawa nama baik keluar. Derajat menyatakan bahwa orang hebat itu adalah orang yang mampu mengembangkan bakatnya. Coba kalau di rumah terus ngaca, baiklah gitu kan. Terus kita ngaca, apa sih diri kita ini? Bakat saya itu apa? Ya, bakat saya itu apa? Ada yang tahu tentang bakat? Oh, nanti ada bakat. Dan tahu bakat, tahu bakat, dan saya mau berbakat, saya mau tidak berbakat. Naon itu bakat, talenta, potensi itu naon itu. Ai bala-bala itu naon, kita harus tahu. Ari bakat buku apa kamu bakat buku? Bakat buku. Nah ini resisten, rasa mau ini harus dihindarkan di tingkat SMA itu. Lebih baik malu-maluin saat SMA daripada nanti sedang keluar dari SMA bikin malu.
Jadi mau yang mereka dulu yang ada bakat mau potensi terus tadi apa kebiasaan kita nggak apa-apa, bagus. Ahlian, skill ya. Jadi bakat itu adalah kemampuan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan yang lain. Secara mudah kita bisa membedakan bakat. Seseorang berbakat tidak berbakatnya di sini dari kita. Nuhiji orang umrenya dalam nuhiji orang ya. Si A tidak ada keadaan, si B ada keadaan, mana yang berbakat? B. Terus kalau itu potensinya dilatih, maka yang berbakat itu akan keluar luar biasa. Ya, jadi adik-adik sebanggakan di SMA ini harus bisa berlari mengejar bakat. Kenapa potensinya dari ramangan? Orang itu tidak olahraga, orang tidak ekonomi atau tidak apa. Coba ini catat untuk diri sendiri. Kita harus mengembangkan bakat. Yang kedua, selain diibaratkan bahwa di SMA ini adalah pagi hari masih panjang, juga bakat di SMA ini bagian dari hilangkan rasa malu kita, tongeraan. Kita sebetulnya punya bakat dalam bidang seni, tapi ketika gurunya menyuruh kita untuk nyanyi ke depan tidak mau, apakah potensinya bisa kelihatan? Jadi yang pertama, selain tadi masih pagi, panjangnya waktunya, di SMA bakatnya harus dihilangkan rasa malunya, harus berani dulu ke urusan malu namanya. Yang ketiga, di SMA ini, di masa-masa SMA ini, selain masih pagi, kemudian juga rasa malu, ingat, di SMA bakat harus dikembangkan terus, karena pada masa SMA kalian itu tidak boleh merasa siun salah, siun gagal. Coba dulu, try dulu, nanti masa salah kita perbaiki. Dan kemudian juga selanjutnya di masa SMA ini adik-adik lebih mewah dibandingkan dengan SMA sebelumnya. Bayangkan hari ini kita bisa cerita ini bisa diupload dan bisa didengar dari Sabang sampai melalui. Anda juga bisa mencari tutorial dimimiti cara dandan, tapi cara masak air aja dengan itu. Apalagi yang kita tidak bisa untuk saat ini, tapi dengan catatan kita harus bisa memilah. Kan perlu saya ayam terang tahu konten YouTube lah. Oh, konten YouTube nama D13M Dim Channel. D13M Channel. Baca nama Dim Channel. Di sana kontennya isinya olahraga dan sosial. Kenapa saya melalui itu? Karena tadi saya juga punya keinginan harus SMA itu harus punya model. Saya dulu ngajar di kampus, ngajar di Sanawiyah itu punya model, sehingga gaya pakaian, gaya bicara, gaya berjalan, minyak wangi pun meniru orang yang kita model. Nah SMA ini harus ada model. Kita mau modelnya kemana? Misalnya model yang kelas Agnes Monica, nyata selain bergaya, potensinya nila keluar. Model unik, semua unik, model itu sok sanes, model itu adalah contoh buat kita. Sudah jelas umat Islam itu modelnya Rasulullah SAW. Tapi yang saat ini kita inginkan, misalnya saya
ingin menjadi contoh yang lebih mudah, main bola, Ronaldo, ulah tapi kayak latihan anak. Satu hari ada 2 jam pelajaran itu harus ada yang masuk bertambah keilmuan pada diri kita, sehingga tujuan belajar itu tercapai, berubah secara kognitif, pengetahuan anak-anak, berubah secara psikomotor, akhlaknya atau umurnya udah berubah secara afektif, sikapnya, attitude-nya pun berubah. Kasih tepuk tangan meriah buat apalagi bayangkan mau ayah SMA. Saya pernah dulu belajar di SMA Mutakin. Konsepnya hampir sama seperti ini yang di Pancasila di sana. Saya pernah ngajar di sana dari SD sampai SMA, full day school. Hampir sama konsepnya seperti ini. Bayangkan yang lain saat ini di SMA lain mah di Jakarta ya masih kayak orang patah memerik diskotak yang masuk ke sekolah teh. Tapi orang mah Allah juga balikin jam 7 geus ngaji, geus sholat duha. Bagus, dia memakin iurannya sabaraha. Iuran yang memakin itu zaman saya dulu 2005 karena 50 juta pernah pikiran sih kan. Ya Allah, takin akhirnya sudah hampir 600.000 sebulan. Di dia sabaraha nih. Nah, gue dengerin dengan merah gitu. 100.000 Bari eta teh 80% kelebat adalah bayangan luar biasa. 100.000 menuna jam 7 terus di sholat duha dipoe supaya sehat ya, ngaos Quran pagi-pagi. Setan mana rumah yang asuh gitu. Wah ayah kebangetan lalu masih kena bawang, jika resep mabok-mabokan, resep kena hal-hal negatif, lamun konsepnya seperti itu. Berarti lain setan asuh, jemaah tangan halam. Nah ini terjadi lagi. Ya, di pagi-pagi dihantam dengan ayat Quran, dihantam ke matahari, dihantam ku sholat, kami jeung lohor berjamaah di lain. Iraha kesempatan setan datang ke orang. Ya, tapi ini harus konsekuen, harus konsisten juga. Artinya bukan hanya fata morgana, bukan hanya bukan siap guru namunku, tapi ini harus jadi habit, jadi kebiasaan supaya menjadi akhlak. Sehingga di rumah pun tak ada pajangan, tak ada kepala, tak ada guru sampai rumah. Dan hari ini saya akan katakan di perangkat desa, pagi-pagi saya mau seperti ini di desa Saudara. Bukan, Masya Allah ya. Nah, ini oleh-oleh di SMA Rahayu dan Mustafa. Di desa saya punya program Jumat Yasinan. Ya, Yasinan pagi-pagi, Jumat Yasinan dan lain sebagainya. Nah, saya akan masukkan lagi setiap hari berarti datang wayahna kudu sholat duha. Aku raya Allah ngamparkeun sholat duha. Kenapa? Kudu ada oleh-oleh, kudu ada berubah, dan jangan gengsi untuk berubah. Dan ada juga jangan gengsi. Kenalannya ulah gengsinya jeung ulah nah artinya ulah maluna ke SMA. Bagus tadi ya menuju musim SMA, menuju musim naon istilahna teh rada umar gembir lawan jenis pakumah lah ya datang. Apa saran lah itu namanya? Kurasiun lah. Saya dulu SD, SMP, SMA itu pernah bobogohan coba kenangan karena fokus ke main hal Pak. Cita-citanya nanti, Masya Allah. Tapi nggak masalah karena mengembangkan bakat dan cita-cita itu adalah pesona.
Ketika bakat kita muncul, di sini ada juara naon nggak ada? Ada yang punya prestasi nggak? Ada tuh, juara jagoan doa, jagoan poli, jagoan ngaji, jagoan apa ada tuh? Ada tuh, ada jagoan hewan, Ya, Ri. ya. Nah, jadi kalau misalnya ini, begini deh. Bisa kira Rizki kali ya. ini kesan pertama ketemu dengan saudara ada ini. Rizki Pak. Saya Rizky muncul nonton futsal SD di dia. Kajetan dia aktif, tapi auranya muncul, inner beauty-nya tuh muncul. Kenapa? Karena aktif. Jadi aktif mengembangkan bakat itu ada pesona. Saya yakin dia belum kabur. Banyak. Kenapa? Karena ayah mesin kaset dari jauh. Ada inner beauty, ada pembawaan. Karismatik. Ada karismatik. Multi talenta, multi talenta. Multi dalam segala bisa. Kalau bisa ini masak tapi dahar. Ya, itu jadi adik saya bangga bisa ketemu dengan adik-adik. Yang terpenting itu jangan pernah coba-coba ke hal-hal yang negatif. Apalagi ini lawan jenis. Ya akhirnya saya kepala saya itu apapun masuk ke ada tanah. Mau hamil sebelum sekolah beres, hanya ada tanah, tapi harus dirahasiakan karena itu air. Ulah coba-coba. Nah, disebut katanya, jika melihat kaos gitu ya, tapi aku 8 bulan melihat mama. Bayangkan kalau hamil 8 bulan, campur keluar bisa di era-era kolot era, kan sadar, bagi saya bagian. Nah, ini juga ini laki-laki, orang harus diajak janjian, kena WA, meetingnya ngobrol, bila diajak jajan jajah kami ayam, wani-wani, coba dulu, harus ya kita fokus pengembangan bakat kita, potensi kita harus kita cari. Dari detik ini, sekali lagi, dari detik ini ada datang ke rumah nanti membayangkan, ada yang disebut dengan mir motorik, membayangkan diri sendiri. Berarti potensinya di naon. Ya, kalau kita lihat di YouTube, dagang naon lah gitu ya, udah anggap orang tuh bisa mampu, bisa jadi miliarder. Satu kuncinya tadi jadi harus punya kan? Jadi maaf nih, ada yang ditanyakan itu. Perkenalkan, nama saya Amra Nurul Salsabila dari kelas 12 IPA 2. Alamat Syekh Ajibna. Alamat Taraju. Oh, Taraju. Kelas. Ya, lanjut. Kan setiap orang tuh pasti mempunyai potensi atau bakat gitu. Terus kan kadang ada yang tidak sadar kalau kita itu mempunyai potensi atau bakat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apa potensi atau bakat kita ini? Nah, kita aja bakat nanti naon, bakatku belum tuh, bakat naon ya. Nah, kita harus bisa hilangkan keluarkan rasa malu, percaya diri, berani. Di mana kita bisa memiliki kemampuan yang lebih dengan orang lain, itu bakat kita. Tapi tetap harus diimbangi dengan potensi yang ada di kita, artinya kondisi yang ada di kita. Ulangi, bakat normal. Kejemur wilayah pesantren itu katanya kejemur. Lihat dulu, ini bisa berkembang tidak?
Ada caranya ada kalau saja yang lebih unggul yang lain. Banyak dan seni, olahraga, keilmuan, bukan agungnya namun nilai Akademik. BSD kan naon olahraga naon cabangna voli. Masya Allah biasa, jadi dia berbakat di voli. Mohon telat, telat bangga, aku terus di kota. Jadi ada bakat yang harus dikembangkan dari SD, ada juga yang harus bisa berkembang di SMA. Seperti sepak bola, bola voli, orang ayuna main bola di ayuna nggak bisa. Ada kiper bareng, ada penampil yang harus dimunculkan ke SMA harusnya puncaknya, bukan melalui latihan. Betul kan? Nah berarti ada ayuna gimana cara mencari saya punya bakat? Biasa kuliah kayak gabungan olahraga kalau ini. Nah jadi cari potensi kita yang kita nyaman berbeda dengan yang lain. Artinya bukan tidak sama, tetapi lebih dari yang lain. Dia paham ya? Itu hanya bagaimana bola? Misalnya kebetulan ya di pas ya istri keneng masya Allah. Jadi ia anu mungkin anu fokusnya istri, selalu fokus istri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Cahyani dari kelas 12 IPS 1. Kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Mas Kampung Ciberem, Tanjung Jaya. Perlu apa? Izin bertanya, Bapak, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan rasa malu yang ada di dalam diri? Jadi hal yang begitunya balas. Nah, jadi ini memang ada dua faktor dalam mental dan faktor fisik. Kita juga sama. Saya tuh pagi-pagi tuh bangun. Kalau Jumat Sabtu Minggu saya sholat subuh keliling. Jam 5, setengah 6 saya selalu pagi sampai setengah 7 atau jam 7. Terus itu siap-siap kanisa. Lalu orang nanti punya target untuk disimpan pasti males. Makanya tadi saya bilang begini, pantas ke lalu orang terpantas seperti berubah. Nah, saya suami sebab itu betul kurang ujikan ya. Terus kurus teri atau gendut teri, sambil lari itu berpikir bahwa berubah, saya perlu berubah. Nah, malas belajar juga kita harus punya motivasi. Aku kurang malas, kurang mau bisa berubah nasib kalau kurang. Ya, selain tadi dihantam faktor psikologisnya, kumaos. Ya, kusasarangan dia, kusolat berjamaah. Sehingga nanti rasa malasnya itu akan hilang dan harus bergaul dengan orang-orang yang tidak malas. Ada omong-omong yang jadi malas-malas lewat. Wah biasa. Dan yang real tulis di kamar pesantren atau di bujang. Kalau itu kalau eretan jadinya. Dari itu. Oh, kenapa? Tulis di kamar. Naik saya ya Sasa Mangulo. Ditulis di kamar. Saya harus menjadi mahasiswi. Saya harus menjadi sarjana. Terus foto-foto nanti memberikan motivasi. Kalau saya malas, saya tidak akan sukses tulis. Sehingga pada saat bangun berat itu, kita harus bergerak, harus benar. Jadi lingkungan situasinya dikemas sehingga kita bisa terus bergerak untuk berubah. Pesan pertama, mungkin di kamarnya tulis motivasi tempel.
Ya, lamun pemain bola, gambar pemain bola. Lamun penyanyi dangdut, ya gambar penyanyi dangdut. Kan gitu. Lamun ada resepnya misalnya ke Najwa Shihab, tempel. Jadi kita punya model yang bisa kita ikuti. Kartas, ulah ke hartos, lamun ke hartos, malah maju, tong ke hartos supaya mencari lagi jawaban yang lebih pas. Saudara, anak-anakku, apa yang disampaikan itu bukan hanya teori, tapi itu pengalaman sudah dialami, sudah diuji ya. Beliau dari keluarga sederhana, tapi bisa melejit dalam prestasi. Bagi tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Saudara Tim. Ya, Misalnya kita tempuh Nama. lebih dari satu, terus gimana cara menyeimbangkan kedua bakat itu, atau kita harus memilih salah satu bakat? Wah, bakat banyak. Ini bakat dari ayam, ini bakat masuk, gimana, gitu kan? Jadi sih, nanti kita punya prioritas. Bakat kita itu yang mau berkembang itu yang mana? Dia pun juga berbenturan menjadi keluarga, berbenturan menjadi masyarakat. Lalu bicara olahraga, walaupun kajian dari dan sepak bola mungkin bersama-sama satu harus dijalankan. Tapi kalau dengan misalnya dengan seni, olahraga dengan apa namanya sains atau dengan pendidikan itu bisa dibarengkan mana yang lebih punya potensi. Kalau di pencarian bakat itu ada konsep yang disebut multilateral. Silakan banget anak lagi fokuskan kira-kira anak pemain sepak bola, ini tidak bola, tidak bisa. Silakan dia mencoba bola voli, badminton, atau kira-kira anak guru, pakai baju guru, dia pikirnya tidak. Dia sudah berkembang dulu. Setelah itu kita bisa lihat potensi mana yang lebih tinggi. Kalau dua, saya kira ada saja satu yang berusaha seperti kiri seperti garuda dua atau mana yang lebih sama kalau masih hampir nah, ada ini putra itu kasar menghidupkan yuk. salah sebenarnya. Itu itulah. Oh iya, masya Allah. Iya. Ayo sekalian kembali. Nama. Singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulina Arifin dari kelas 10 MIPA 1 dari Al-Quran di Bogor. Ini juga Talas. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan sifat percaya diri? sifat atau sikap? Sikap, Sikap atau sifat? Sekarang bedanya sikap dan sifat. Harus sifat dari dia. Sekarang bedanya sikap dan sifat. Sifat perilaku. Sifat mantap. Harus sifat tinggal dia. Keseluruhan harus sifat attitude. Berhasil kasih manusia dari habis mau. Sehingga besok malam kita sikap. Lalu kalau ini pakai baru. Tapi sini nanti asal semua semua. Nilai berarti satu tahun. Nilai berarti sih. Percaya diri. Sikap percaya diri. Bagaimana cara supaya kita percaya diri? Ini sama memahami. Kalau percaya diri masih kalau memahami. Vakum. Orang terlibat cara dirinya. Kalau percaya diri, orang mereka ulangan itu ngapain? Tidak percaya diri. Orang mereka ulangan kenapa? Orang percaya diri berarti gimana caranya
percaya diri harus dipenuhi dulu kemampuan kita supaya kita percaya diri ya. Kewajiban kita di SMA itu belajar, penuhi kegiatan-kegiatan sekolah sehingga kita akan percaya. Beda di rumahnya mandi makanan jumlahi jum sayur masih padang beda apa ke tapi yang penting mana kurang tidur temani kahar jum sayur saya percaya diri itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya baru kita akan percaya. Ya, kita kalau masalah hatinya yang tadi Allah yang dikasih oleh Allah itu nambah kepercayaan diri. Ada kalau ini bisa mungkin penjelasan luar biasa pun percaya diri deh dulu harus kumaha pada lama hal anu mudah kerjakan gitu kan bangun pagi hari sarapan gitu masuk kelas nih kita masuk kelas musik asal Pak dulu bisa lihat mana ayo kan waktu Pak Bona ayo kepada siapa iya kalau masuk tahu istri sama ibu kita punya bakat, ada punya potensi, tapi tidak mau bakat itu menjadi pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Saya bakatnya dan doa aja tapi saya mampu sengaja caranya gitu. Nah, begini masalah nanti kita menjadi cita-cita. Sendiri, saya ingin Anda mendengarkan dulu cita-cita bakat pula. Kita berpikirnya orang pendidikan, orang berpikir TK, SD, dulu ditanya ke gurunya. Orang cita-cita yang mengenal polisi, padahal mah bola wanita atau perempuan, berapa laki, dengan keluar, gitu kan? Nah, itu kan SD berbeda. Nah sekarang saya tanya, cita-cita mula bakat pula. Bakat baru kita berpikir cita-cita. Saya kira tidak akan mungkin bakatnya dia terus cita-citanya berbeda. Tapi hasil akhir tetap pada kadarnya Allah. Orang punya bakat misalnya bunga ilmu kimia nasibnya jadi rumah tangga saya. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi dari 12 3 alamat Kota Palangkaraya. Kalau ingin saya tanyakan Pak, dalam mengejar cita-cita kan ada bakat dan minat, ada bakat dan minat. Lebih baik kita mengikuti bakat atau mengikuti minat Pak? Karena misal contoh ada orang yang minat dalam teknisi, tapi orang tersebut berbakat dalam main sepak bola, lebih baik ikut yang mana Pak? Terima kasih. Ya, kan di sekolah supaya minat dan bakat gitu ya, kita tuh harus minat dulu, bakat dulu. Minat lah, aku uang cewek untuk minat keduanya. Minat dulu, bakat dulu. Minat dulu, bakat dulu. Dua kali minat dulu, bakat dulu, bakat. Ya, jadi minat dulu, bakat dulu. Boleh Anda punya minat, tetapi ukur bakat kita. Ya, artinya begini, kita punya minat yang tinggi, perimbangan ke bakat, ya bisa stres atau bisa tersandung.
kadang-kadang kita misalnya minatnya ingin di kuliah ke Unpad, ya ai bakatnya guru ke IAIC misalnya, terus kita memaksakan mau bisa kuliah sehingga cita-cita juga terhambat. Tetap kita juga harus memperhitungkan kemampuan. Segala sesuatu itu harus diukur dulu kemampuan kita. Kadang-kadang kita berpikir pokoknya mah orang hayang kadinya mun kadinya mah mau dituluykeun mah kuliah teh mah hayang kanu mahal we. Padahal sarjana di Unpad jeung IAIC jeung Unsil hanger berebut hayang asup kerja PNS namun teh sugan nu di Unpad langsung masuk tidak. Tetapi tetap kita harus mengukur dulu Pak. Karena saya punya prinsip bakat yang kita miliki itu menjadi modal untuk minat dan cita-cita. Bagaimana untuk Bapak Bu kita Pak Bu margi kahiji watos saya palingan ieu anu pertama mudah-mudahan ke aya episode berikutnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Setuju? Anu tadi kasihangan biasa kepayun jujur ya aku nyari menonton di itu tuh sok kepayun berani. Nah ini pengembangan keberanian ini potensi dan saya mungkin saja yang tadi di depan itu ini sukses paling duluan. Sok kepayun yang sukses. Nah, mana tadi anu betul pada kepayun mah kasihangan. Ya, putra unggul. Sok kepayun. Saya kan sampai 10. Namun kepayun berarti suksesnya berhambat. 1, 2, 3, 4, 5. Mana tadi kasihangan? Nah, sukses balik dulu. 2, ayo, apa masuk berjejer? Jejer, tadi itu. Siap dulu merah. Siap dulu merah. Siap dulu merah. Yang mana yang merah? Aku belum pakai juga. Wah, perhatian, saya bersedia. Konsentrasi. Kalau saya bilang nanti kata Simon, angkat tangan kanan. Enggak, lamun tidak ada kata Simon, berarti yang dilakukan. Jadi kalau saya bilang kata Simon angkat tangan kanan, lamun turunkan kata Simon, turunkan. Lamun kata Simon berarti tidak dilakukan. Batas. Jangan konsentrasi. Jangan dulu baik. Apa yun? Mana? Apa yun? Siap. Kata Simon angkat tangan kanan. Kata Simon turunkan. Turunkan. Turun. Percaya buatan. Siap. Kata Simon hormat. Kata Simon tegak. Kata Simon kalau jawab Allah dah sebenarnya. Lu jawab bangun saya kata Simon. Lu jawab. Kata Simon siapa? Kata Simon usia berapa? Berapa? Bahwa dia kata Simon maju satu langkah ke depan. Kata Simon mundur satu langkah ke depan. Maju jalan.
Luar biasa. Besar pada bang. Ya, semuanya pasang kaos sebatin guru keberangan. Jangan lupa like, Subscribe dan share. Itu channel. Jangan saling ketemu. Luar biasa. Gara-gara keberangan menang kaos. Sarung nyangka. Apa benernya? jawab, jenderal. Contoh keberangan. Nanti ngarakan. Angkot. Jadi apa namanya kasihan tidak boleh diulang-ulangi kesalahannya, kecuali ada saya tidak ganti. Gitu ya, setuju ya? Tuh, terakhir saya pesan ke adik-adik kamu bisa membareng supaya enak. Ada nyanyian Sunda luar biasa ini memberikan petuah ke adik-adik semua. Tapi namun nyanyi bareng maka seru. Kamu akan si pintar benar, si jujur pengohong, urang nyerikan batur, ngarah hidup loba dulu, rasa ucapan tekad jenta hea, nah pilangi bagja, selamat dunia akhirat, jalan jadi Jawa sore. Kayak apa ini? Nuna obrolan teh poin masih jadi Jawa. Seseorang anu berenang supaya ada semangat. Pak Lampirnya apa ada? Komisi mungkin saja bakatnya di dalam usulan. 1, 2, 3. Sing jujur, tak sing. Sing pintar terkenal, sing jujur termohon, urang hidup atur, ngarah hidup dulu, raksa ucap langkah, tekad jenta hea, ngarah pilih baca, selamat dunia akhirat, jalan si jadi jalan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun selama umumna, jazakumullah khairan katsira ahsanul jazak. Untuk terakhir kita doakan untuk Bapak Kubuk, mudah-mudahan anjeunna si Salamina sehat walafiat, digambilkeun sagala urusanana, jodohna nabihan. Pamanukan dulu Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Desa Sukarambi. SMA Kajib. Alhamdulillah. Itu adalah keseruan di SMA Kajian Mustafa Sukamana. Mudah-mudahan ini menjadi literasi ataupun menjadi bahan untuk masyarakat supaya anak didiknya bisa dititipkan atau disekolahkan di SMA Kajian, dan SMA Kajian lebih berkembang menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.